Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah yang hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita, terlebih lagi yaitu yang paling kita rasakan saat ini disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin itu terakhir kita membahas tentang zakatnya. Innamas shadaqatu, zakat yang itu diperuntukkan siapa saja, itu ada 8 asnaf yang kemarin sudah kita bahas. Yang sebelumnya itu ada orang-orang yang memprotes atau gimana usul protes mengkritik Nabi, menyatakan bahwa Nabi tidak adil, padahal Nabi itu benar-benar menjalankan keadilan sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Mereka kalau diberi, padahal mereka juga kaya, mereka kalau diberi itu senang, kalau nggak diberi mereka marah. Ini. Maka Allah menegaskan yang kemarin itu di ayat 60 tentang 8 bagian, 8 golongan yang mereka berhak menerima harta zakat mal, zakat harta yang dikumpulkan. Nah, pagi ini kita melanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-61. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzunan nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Wa minhum di antara mereka alladzina, ada orang-orang yang alladzina yu'dzuna, mereka menyakiti an-nabiyya, menyakiti nabi, wa yaquluna, mereka berkata huwa udhun. Jadi mereka mengatakan dia nabi itu udhun, artinya mempercayai mempercayai semua apa yang didengar. Maka Nabi disuruh menyampaikan ini, diperintahkan menyampaikan, qul, katakan wahai Muhammad, udhunu khairin, ya, ia mempercayai semua yang baik, lakum, bagi kalian. Ia mempercayai semua yang baik bagi kalian. Itu apa? Yu'minu billah, beriman pada Allah, wa yu'minu, dan percaya lil mu'minin, pada orang-orang beriman yang mereka tuh imannya benar-benar mengharap rahmat Allah, seperti kemarin itu hasbunallah ini wa rahmah, dan menjadi rahmat, anugerah lil ladzina, bagi orang-orang amanu minkum, yang beriman di antara kalian. Walladzina, dan orang-orang yu'dzuna, yang mereka itu menyakiti
Rasulullah lahum bagi mereka adzabun alim, azab siksa alim yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, sehingga jamaah yang berbeda di sini ayat ini singkat jelas ya. Jadi Nabi Rasul itu orang-orang munafikin yang di sana saat itu bersama Rasulullah, yang namanya orang munafikin ya, kaum munafikin itu mereka bukan dari golongan kafir, karena mereka menyatakan dengan lisannya ya, lisannya mereka mengatakan, bahkan bersumpah dengan Allah juga, bersumpah atas nama Allah, tapi mereka sebetulnya bukan dari golongan orang beriman, mereka kaum munafikin. Nah, mereka orang-orang ini menyakiti Rasulullah dengan kata-kata, melalui kata-kata. Mereka mengatakan, wah Nabi mempercayai semua yang didengar. Jadi misalnya siapa yang mengatakan sesuatu padanya lalu dia membenarkan. Jika menemui dan bersumpah padanya dia membenarkan. Karena dia akan melakukan itu. Mereka melakukan sumpah dengan nama Allah. Nanti dia didengar, dipercaya. Nah, ini jemaah yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan, menyuruh ya. Ini Rasul disuruh menyampaikan, menyatakan, katakan saja, ia itu mempercayai semua yang baik bagi kamu. Nih, membenarkan segala dengar yang baik, sehingga nanti diketahuilah ya, siapa yang dia itu dusta, bohong-bohong saja, dan siapa yang benar. Maka dia ya, istilahnya ya seperti kita kenal saat ini ya harus mencontoh ini. Ya kita kalau orang ngomong ya kita berprasangka baik ya. Sampai benar-benar jelas bahwa perkataannya itu ya, itu benar apa enggak. Ya. Dusta hanya dusta belaka atau memang benar. Jadi di sini Allah memerintahkan Rasulullah itu, katakan, ia itu mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ya udah, kalau gitu berimanlah pada Allah, percayalah pada orang beriman. Dan dia menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kalian. Sehingga sumpah-sumpah mereka yang kemarin kita bahas itu kan mereka minta izin juga. Ini Rasul kan mengizinkan, mempercayai ya. Jadi itu yang menjadikan mereka orang-orang munafikin itu menyakiti Nabi dengan melalui perkataan tadi. Wah, dia percaya saja. Namanya dalam hati mereka kami lu bohong, dia percaya. Nah, ini mereka ya. Jadi mereka menyakiti Nabi seperti itu. Nah, padahal Nabi percaya semua yang baik. Nah, maka nanti dari kata-kata itu akan dilihat, dinilai jelas sampai benar-benar nyata, sampai bisa diketahui siapa yang cuma berkata dusta, siapa yang memang benar. Ini sehingga jamaah yang berbahagia ini menjadi menjadi hujjah ya, menjadi dalil, menjadi dasar atas orang kafir bagaimana kita menghadapi mereka. Jadi orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, itu nanti Allah berikan apa? Azab siksa yang sangat-sangat menyakitkan. Dia kan orang munafikin kan menuduh gitu ya. Muhammad ini percaya ya, semua yang didengar dia percaya. Ya namanya hanya perkataan ya. Perkataan kan ya didengar dengan baik, ya, diterima. Dilalah misalnya akhir-akhirnya terlihat jelas. Nah, ini kan merupakan batu ujian juga bagi mereka. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini mungkin juga
pelajaran untuk kita ya. Memang ini pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita melakukan perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilahnya seseorang membohongi, berkata benar tapi dia bohong. Gimana ya? Dia itu ngomongnya kayak benar. Orang lain percaya itu benar. Nah dalam hati dia kan orang-orang tak bohongi, padahal kata-katanya salah, nggak sesuai. Nah nanti kan orang-orang lain ini lama-lama kan tahu, hanya dia dusta, hanya dia bohong-bohong saja. Nah ini otomatis juga agar kita tidak seperti itu. Kita ya sudah dijelaskan saja. Kalau mampu ya mampu, kalau enggak ya enggak dan sebagainya. Kalau benar dikatakan. Ini. Itu di ayat 61. Makanya orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu melalui kata-kata, ya mereka itu akan dapat siksa yang pedih, azab yang pedih. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini ya, kondisi katakan di zaman-zaman terkini, zaman now ini banyak kita menghadapi manusia-manusia yang omongannya dengan kata-katanya, melalui kata-katanya itu iya kayak ya gitu loh ya. Dengan kata-katanya. Tapi setelah itu di belakang atau dalam hatinya dia mikir, ini orang tak bohongi tok ini. Dia percaya saja. Nah, ini gitu. Iya, dengan kata-kata ya mungkin mereka menganggap bahwa seseorang itu mau saja dibohongi. Sebetulnya ya tidak. Ya kita hanya percaya omongannya dulu. Cuma nanti di belakang kan dinilai, diteliti dan sebagainya. Ternyata dia dusta saja. Nah, ini kondisi saat itu Nabi yang Allah menjelaskan ini. Mereka menyakiti Nabi dengan omong-omongan tadi. Kira-kira saat ini sebagai umat Rasulullah, kita pernah nggak ya ada orang ngomong gitu mungkin dalam hatinya menyatakan kita itu ya disakiti dengan kata-katanya yang kata-katanya seolah-olah baik, tapi ternyata di belakang ada seperti itu misalnya. Ya Nabi saja disakiti seperti itu, nemen lagi ya dengan kata-kata mereka orang munafikin nemen. Nah, kita kayaknya ya mungkin ya tidak, kalau menerima hal seperti ini, perkataan yang menyakitkan ya tidak sedahsyat apa yang dialami Nabi. Maka ya kita harus lebih sabar, lebih bijaksana di dalam melakukan aktivitas, menerima omongan ya. Kalau itu dia baik omongannya, ya sudah kita percaya. Tapi ketika di belakang nanti baru kita akan tahu ya. Nabi jelas nanti akan juga tahu, akan siapa ketahuan nanti siapa yang dusta, siapa yang benar ini. Maka ya kita harus hati-hati, jangan sampai juga kita termasuk yang golongan yang seperti itu, yang kaum munafikin yang menyakiti tadi. Nah, ini jamaah yang berbahagia di ayat ke-61. Nah, kita lanjut di ayat ke-62. Nah, ini yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayurduhu in kanu mu'minin. Nah, ini yahlifuna billahi. Nah, ini berarti kan pakai iya, berarti kan bentuknya fi'il mudhari ini. Yahlifuna billahi, mereka bersumpah itu ya. Mereka bersumpah billahi dengan nama Allah ya. Mereka sumpah dengan Allah, dengan nama Allah.
Ini lakum ini kepada kalian. Liurdukum untuk memperoleh keridhoanmu, untuk mencari keridhoanmu. Ya, untuk kamu katakanlah baik kepada mereka kan itu. Liurdukum. Ini kita diberitakan oleh Allah ini. Zaman itu Rasul menghadapi orang-orang yang seperti ini. Yahlifuna billahi lakum liurdukum. Nah, ini zaman dulu 1400 tahun yang lalu nih. Orang-orang seperti itu. Nah, di sini wallahu wa rasuluhu, padahal Allah dan Rasulnya itu ahaqqu, lebih berhak, lebih pantas ayuduhu. Ini mereka mencari keridhoannya. Jadi mereka hanya mencari ridho manusia ya. Padahal mencari ridho Allah dan Rasulnya saat itu lebih berhak. Allah lebih berhak untuk dicari ridhonya, mencari keridhoannya. Allah dan Rasulnya itu ini dicari lebih layak, lebih berhak untuk diharapkan ridhonya, memperoleh ridhonya. In kanu mu'minin, jika mereka itu benar-benar adalah orang yang beriman, orang mukmin, orang beriman. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini juga untuk kita juga ya. Kita yang kita harap itu apa? Dengan aktivitas apapun itu apa? Apa kita hanya mencari ridho mereka manusia, yurdukum manusia, ataukah Allah dan Rasulnya? Allah ini ayurduhu, lebih pantas, ahaqqu ayurduhu, lebih berhak untuk dicari keridhoannya. Ini kalau memang itu iman benar, ya itu yang kita cari hanya ridho Allah saja. Ridho manusia ini kebenarannya dinilai baik oleh masyarakat. Tapi kalau di sisi Allah yang itu buruk ya atau salah, ya sudah. Jangan mengharap hanya ridho dari manusia. Kalau hanya mengharap ridho manusia, nanti jadi kecewa. Ya. Manusianya kan gampang berubah, manusia juga manusia ini. Maka Allah ini lebih layak untuk kita cari ridhonya. Kemudian di ayat ke-62 ini dia 61 benar 62 ya. 62 ini tadi sudah kita jangan hanya mencari ridho manusia, mengesampingkan ridho Allah. Maka Allah lebih layak, lebih berhak untuk kita mencari keridhoannya. Di ayat selanjutnya ayat 63 ini ada pertanyaan juga, ini ada pertanyaan. Alam ya'lamu, apakah tidak mereka itu mengetahui annahu mayuhaditillaha wa rasulahu fa anna lahu naro jahannama khalidan fiha dzalika khizyul azim. Apakah nih? Tidakkah atau apa alam ya? Berarti apakah dan tidak. Apakah tidak atau tidakkah? Ya'lamu, ini orang banyak. Mereka mengetahui sekarang dan terusnya saat itu ya. Annahu, bahwasanya man, siapa saja menentang. Jadi barang siapa menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya siapa saja yang menentang Allah dan rasulnya, fa'anna, maka bahwasanya melahu bagi mereka itu, bagi dia, bagi siapa yang menentang tadi, lahu yang menentang,
ada naro jahannama, ada neraka jahanam, siksa di neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, selama-lamanya. Ini Zalika al-khizyu, Zalika al-khizyul azim, Zalika itu al-khizyu, kehinaan al-azim yang besar. Sehingga ini kalau dilihat dari ayat 62 tadi, mereka bersumpah dengan nama Allah lagi ya, untuk supaya hanya mereka mendapat keridhaan, maksudnya mendapat penilaian baik dari kalian. Mereka bersumpah dengan Allah untuk mencari ridho manusia, untuk mencari keridhaanmu. Ini. Jadi ada dari riwayat Qatadah di sini, dia berkata, diceritakan pada kami bahwa seseorang ini di antara kaum munafik ini berkata, demi Allah, sesungguhnya mereka merupakan orang-orang pilihan kami dan terkemuka. Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad itu hak, maka mereka lebih buruk daripada keledai. Ini sehingga ucapan orang munafik ini terdengar oleh salah seorang dari orang beriman, orang Islam, maka dia berkata, demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad benar-benar hak. Kamu lebih jelek daripada keledai. Ini kemudian orang ini menyelidiki ucapan itu, kemudian dilaporkan pada Nabi SAW. Lalu beliau mengirim seseorang untuk membawa si munafik. Beliau berkata, apa yang telah mendorongmu berkata demikian? Maka mulailah dia mengatakan bahwa ucapan itu berasal dari si anu. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengatakan demikian. Kemudian seorang muslim pun berkata, ya Allah, benarkanlah yang benar dan dustakanlah yang dusta. Maka tadi Allah menurunkan ayat 62 tadi. Maka di sana siapa saja, dia selanjutnya itu siapa saja yang menyakiti, yang menentang, ya, dia menentang Allah dan Rasulnya, yang mereka tidak mengetahui, mereka barang siapa yang memerangi, menentang, menyalahinya, sedang dia pada satu sisi dari maksudnya tadi munafik kan dalam barisan Rasul. Di sana Allah dan Rasulnya, di sisi lain ini jadinya walaupun satu barisan tapi bertentangan. Ya memang sudah dijelaskan kemarin ya, mereka rombol di barisanmu, tapi mereka bikin kekisruan, bikin kerusakan, bikin kekacauan barisan itu. Ya ini bahkan sampai Allah itu menjelaskan itu ya, menyakiti Rasulullah. Jadi ada orang yang menyakiti Nabi, yu'dunan Nabi, mereka menyakiti dengan omongannya, dengan kata-katanya. Nah mereka itu nanti dapat balasan neraka jahanam. Baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dengan azab Allah, diazab di kehinaan yang besar, penderitaan yang luar biasa. Nah ini ya gambaran untuk kita, pelajaran besar untuk kita, jangan sampai menjadi golongan yang ketiga tadi itu. Iman ya iman, kalau kafir ya kafir. Kalau ini wah susah nih. Dia enggak di golongan kafir, tapi juga bukan di golongan mukmin karena dia prinsipnya menyembunyikan kekafiran. Jam yang berbahagia ini kita lanjut di ayat ke-64. Ini. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubikum. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Yahzaru takut sekarang dan terusnya ini. Takut. Al munafiquna, siapa yang takut? Al munafiquna, orang-orang munafik. Orang munafik itu takut.
bahwa tunazzala diturunkan alaihim pada mereka suratun, suatu surat, tunabbiuhum yang menerangkan berita, memberitakan, menerangkan bima fi qulubikum, terhadap apa-apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Nah ini kita ya harus bisa memahami ya. Mereka orang munafik ini, Allah menjelaskan ini ya dengan sejelas-jelasnya. Mereka itu takut kalau nanti ada surat, diturunkan suatu surat yang itu menjelaskan, menerangkan, memberitakan apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Ini. Maka ini ya Pak, ini juga terjadi pada kita ya. Nabi sudah mengalami, ya, Nabi mengalami itu ya. Beban berat seperti itu Nabi mengalami, sampai disakiti, diomongkan gini-gini ya, di tingkat Nabi ya. Kalau kita tingkatnya apa baru tahu ya sini. Ya mungkin kalau dari sisi kedudukan mungkin orang yang merasa punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi di wilayah publik, wilayah khalayak luas, wilayah yang menguasai orang banyak. Terus nanti di situ ini ada orang seperti itu ada. Maka orang-orang munafik itu takut. Ya, kalau dulu surat ya, kalau sekarang ya suatu benar kondisi yang benar, kenyataan, suatu hal yang bisa menjadi jelasnya masalah itu, bahwa itu hati mereka seperti itu ya. Ini mereka takut. Saat itu orang-orang munafik takut nanti diturunkan suatu surat, yang surat itu menerangkan apa saja yang tersembunyi di hati mereka. Ya ini juga berlaku sampai kiamat ya. Maka siapa saja yang omongannya berbeda dengan kenyataannya, siapapun dia, maka ini nanti akan pasti terbuka ya, suatu saat akan terbuka. Jadi kalau di sini Allah menurunkan surat, nah saat-saat ini Allah menurunkan bukti nyata kali ya. Bukti nyatanya lewat apa saja dah ya, itu nanti jelas, oh ternyata hatinya begini, omongannya gitu dan sebagainya terus ya. Apalagi di wilayah jabatan yang tinggi-tinggi. Nah ini kalau kita mungkin nggak punya jabatan nggak sepiro ya. Tapi orang yang nanti jabatannya tinggi-tinggi ternyata juga hatinya dikendalikan iblis dan bala tentaranya, goda semacam itu, katut akhirnya ya, menyembunyikan kekufurannya atas baju iman ya ini. Ya. Ini maka ini Allah nyuruh ini istahzi'u wis terusno wis ejek-ejekanmu terusno. Teruskan ejekanmu itu, teruskan. Sak karepmu wis dia. Kul, ini Allah menyuruh nih, kul katakan istahzi'u sana wis terserah. Ejekanmu terusno ya, teruskan. Inna sungguh Allah muhrijun, mengeluarkan, menampakkan ya ini kharajakan keluar ya, menampakkan, menjelaskan apa saja di situ ya, melahirkan ya. Kalau semuanya tersembunyi di dalam kandungan nggak tahu dilahirkan ya. Allah melahirkan itu, mukhrijun mengeluarkan, mayahdarun apa-apa yang kamu khawatirkan itu pasti akan tampak, pasti akan nyata, benar istilah ini. Maka ya wis, kalau ada yang semacam itu kita ini suruh menyatakan itu istahzi'u wis terusno, lamu olok-olok terusno. Terus kan kamu ejek-ejek ya, yang mengejek-ejek mengolok-olok itu, melecehkan, membuli dan sebagainya itu. Innallaha mukhrijum ma yahdharun,
benar sungguh nanti Allah akan menampakkan, akan mengeluarkan, melahirkan apa-apa yang kamu khawatirkan. Rahasia-rahasia apa saja yang disembunyikan dengan kebohongan-kebohongan, bersumpah atas nama Allah juga gitu. Kalau sekarang kan disumpah disumpah apa? Kalau di pengadilan itu disumpah atasnya diberi Quran. Atasnya diberi Quran disumpah. Padahal ya sebetulnya sumpah kan cuma ya, demi Allah sumpah. Ya, mereka bersumpah dengan nama Allah juga. Tapi itu tadi mereka menyembunyikan kedustaan yang luar biasa. Maka Allah nanti akan menyingkap kebenaran rahasia itu tadi. Jadi mereka dalam perbincangan kaum munafik ini berkata, mudah-mudahan Allah enggak dalam hatinya, mudah-mudahan Allah tidak menyebarkan rahasia ini. Itulah tungguin terus tungguin. Nanti Allah akan membuka semuanya. Maka itu Allah nyuruh tadi itu, istahzi'u wis terusno wis cecekanmu terusno. Sungguh nanti Allah akan menampakkan yang kamu khawatirkan itu, menurunkan pada Rasulnya saat itu ayat-ayat yang menelanjangi kamu semua, menerangkan urusanmu. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia ini di dalam penjelasan itu ya ini tadi benar-benar luar biasanya. Kondisi saat ini pun mungkin ya karena zaman dulu sudah pernah terjadi, zaman sekarang pun ya bisa terjadi. Nah, ini di ayat ke-64. Di ayat ke-65 Allah berfirman, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Wah dan sungguh sungguh in jika dan sungguh ya jika saat tahun kamu tuh menanyakan pada mereka layakulunna, lamnya lam taukid, nunnya num taukid juga, layakulunna, benar-benar sungguh-sungguh dia akan berkata. Apa katanya gimana? Innama kunna nahudu wa na'ab, innama sesungguhnya hanyalah hanyalah kami ini nahudu wa na'ab, sendaguro, kami guyon dan bermain-main saja. Ini kalau kamu menanyakan pada mereka, ini saya mereka jawab itu cuman, alah kami cuma bersendaguro, kami main-main saja. Ini terjadi kapan saja ya, di mana saja. Kita juga mungkin akan mengalaminya, entah urusan apa nanti di situ. Ada orang-orang yang ngomong itu innama kunna nakhud wa nal'ab, ya maksudnya bukan dalam bahasa Arab, bahasa mereka sendiri. Bahasanya ini intinya di sini. Kami sendaguro cuma main-main saja. Kami cuma guyon main-main saja itu. Ya ini kan ini bahasa Allah, bahasa Quran. Ini diaplikasikan di zaman apa saja, bahasa mana saja ya sama itu. Mereka cuma guyon aja, nggak ada apa-apa, cuma guyon aja. Maka qul, katakan, Allah menyuruh mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtajiun, apakah billahi dengan Allah, wa ayati dengan ayat-ayatnya ada ayat qauliyah, ayat kauniyah, tarikhiyah, ada nafsiyah. Ini memang ya tadi tarikhiyah dan nafsiyah itu juga termasuk kauniyah, sejarah persejarahan, pengalaman sejarah. Lembar-lembar kehidupan masa lalu yang bisa ditanya. Ini suruh mengatakan tuh, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kuntum tahtajun, kamu itu berolok-olok, kamu itu melecehkan,
Istilahnya sekarang melecehkan ya. Ini Allah nyuruh ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahtazi'un. Nah, ini. Maka jam yang berbahagia ini di mana saja sudah. Kalau zaman dulu itu ya ada mereka yang berpura-pura ya, kaum munafik itu kelompok kaum munafik. Ini dari Ibnu Ishaq berkata ada sekelompok kaum munafik, di antaranya terdapat Wadiyah bin Thabit, yaitu saudara Bani Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf. Nah, terdapat seorang dari Bani As, yaitu mitra Bani Salamah, bernama Musi bin Hamir. Kelompok ini berjalan bersama Nabi tatkala beliau pergi ke Tabuk. Sebagian mereka berkata pada yang lain, apa kamu kira bahwa melawan Bani Asfar itu seperti sebagian bangsa Arab yang memerangi sebagian bangsa lain? Demi Allah besok kita harus berpura-pura dibelenggu dengan tali untuk menggetarkan dan menakut-nakuti kaum mukminin. Nah, ini taktik ya, taktik mereka seperti itu. Maka Muhsi bin Hamir berkata, demi Allah aku ingin agar masing-masing kita dihukum dengan 100 cambukan. Kami menduga kuat bahwa Al-Quran akan diturunkan berkenaan dengan ucapan kalian itu. Ini. Sehingga jam yang berbahagia akhirnya ya mereka terbongkar ini. Apa yang mereka rancangkan itu ya terbongkar. Sehingga di zaman ini pun ya sama, ada banyak kasus. Nah, menurut berita Rasulullah bersabda, menurut berita yang sampai padaku ya, kata Amir bin Yasir, temuilah orang-orang itu, sungguh mereka terbakar. Tanyakanlah ikhwan apa yang telah mereka katakan. Jika mereka menolak, maka katakanlah, benar, kamu telah mengatakan ini dan ini, anu dan anu. Maka Amr menemui mereka sambil menyampaikan pesan Nabi SAW. Kemudian mereka menemui Rasulullah mengemukakan alasan. Wadiyah bin Thabit berkata, ini sementara Rasul berada di kendaraannya, di atas kendaraannya, sambil memanggangi tali kendaraan beliau, nih, namaku ini, nama ayahku ini telah membuatku berpangku tangan. Sehingga di sini maksudnya itu minta ampun. Ini. Jika orang munafik yang diampuni dalam ayat ini adalah Musi bin Hamir yang kemudian dikenal dengan nama Abdurrahman, ya, dia memohon pada Allah kiranya meninggal sebagai syuhada yang tidak dikenal tempatnya, maka dia terbunuh dalam peristiwa Yamamah tanpa diketahui jejaknya. Nah, mohon maaf ya. Maka di ayat selanjutnya ini la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatum bi annahum kanu mujrimin. La ta'tadiru, enggak usah, kamu enggak usah minta maaf. Qad kafartum, sungguh kamu telah kafir, ba'da imanikum, setelah kamu iman. In na'fu, ya, jika kami memaafkan an ta'ifatin minkum, segolongan dari kalian. Ini kalau kami maafkan segolongan dari kalian, nu'adzibkum ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ini saya nanti kami akan mengazab segolongan yang lain karena mereka merupakan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Bi annahum kanu mujrimin, mereka senantiasa selalu berbuat dosa. Sehingga ini Allah berfirman, kamu enggak usah minta maaf. Karena apa? Sesungguhnya kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Nah, karena ucapan yang kamu olok-olokkan itu, ini olok-olokan Rasulullah kepada Rasulullah seperti itu, ya. Jika kami minta maaf, segolongan di antara kamu memberi maaf, ya, memaafkan, nanti akan kami mengazab sebagian yang lain. Yang ini tidak akan memaafkan kamu semua, tapi mestilah dihukum, ya, diazab sebagian dari mereka itu. Maka itu mereka itu orang yang senantiasa selalu berbuat dosa,
Melalui apa? Melalui perkataan jahat, perkataan yang salah. Memang kaum munafik kan memang itu selalu acaranya ya perkataan yang dusta, perkataan yang salah, perkataan yang jahat. Jadi ini juga nanti akan kapan saja, zaman apa saja, di mana saja, ya pasti ada. Tapi ya kembali lagi, kalau zaman-zaman saat ini Allah membukanya lewat siapa? Allah memunculkan kebenaran itu lewat siapa? Gimana caranya? Nah ini sekiranya Allah nanti pasti ada. Yaitu Allah akan membuka kedok-kedok, topeng-topeng ya, kesalahan siapa saja lewat orang-orang yang lain yang di sana Allah memberikan kekuatan untuk berkata benar, untuk berbuat jujur, pasti nanti akan terbuka. Nah, kalau dulu Allah langsung ya menunjukkan ayat surat-suratnya ini. Sekarang enggak. Ya sekarang ada orang yang bohong, orang lain enggak tahu sama sekali. Gimana nanti Allah ini akan membuka? Ya nanti pasti Allah akan membuka, menguatkan orang-orang yang benar, yang baik, dikuatkan terus sampai bisa membuka semuanya. Apapun sudah. Ini ya kalau mungkin kita seandainya kita tahu bundir dewi, oh gini. Setelah itu nanti Allah akan memberikan orang yang punya kapasitas dan itu benar, nanti akan dibuka dikit-dikit, plus semua akan terlihat semua. Nah, jam yang berbahagia ini dari ayat 61 sampai 66 ini sampai ini besok-besok masih ada nih tentang munafik ini. Ini benar-benar menjadikan ini ya, kita jangan sampai menjadi golongan seperti mereka itu tadi. Kita harus benar-benar dalam kondisi yang iman yang kuat, yang benar-benar tidak sampai ya, menyakiti Allah dan Rasulnya dengan kata-kata dan sebagainya, apapun sajalah ya. Kita benar-benar harus berhati-hati sehingga kita nantinya tidak mengharap ridho manusia, tapi kita hanya mengharap ridho Allah semata. Nah, jamaah yang berbahagia, ini mari kajian ini sudah ya, waktunya sudah cukup untuk ulangan. Nah, ini mari kita tutup kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.